yang katanya wayang itu haram. Terus sekarang logo halalnya pakai bentuk gunungan wayang. Mungkin habis ini mereka akan haramkan logo halal. Logo halal kok diharamkan? Gimana ceritanya? Ya cuma kalau kita ingin menghindari konflik-konflik semacam itu, perdebatan yang nggak penting semacam itu, ya sebaiknya kita ubah gitu. Kesimpulannya kita ubah. Ini tuh bukan logo wayang, bukan logo gunungan wayang. Ini tuh logo kubah masjid. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang mulai ngamuk-ngamuk setelah ditinggalkan. Bagi saya itu mirip sekali dengan cerita Majelis Ulama Indonesia yang hari ini mulai kepanasan gara-gara Kementerian Agama meluncurkan logo baru, logo Halal Indonesia. Karena dengan munculnya logo ini, itu secara otomatis semua logo halal dari MUI yang sebelumnya ada di banyak produk, itu semuanya, sepenuhnya, tanpa terkecuali akan digantikan dengan logo Halal Indonesia dari Kementerian Agama. Dalam bahasa yang lain, pemerintah, negara, kita ingin menghapuskan logo-logo MUI. Supaya tidak ada MUI di tengah-tengah kita. Maka wajar kalau kemudian orang-orang MUI ini protes gitu, kayak kepanasan. Cuma mereka sampaikan dalam bentuk kritik atas nama demokrasi. Cuma kalau kita baca lagi, itu jadinya lucu sekali gitu. Karena Wakil Ketua Umum MUI mengatakan bahwa logo yang dibuat oleh Kementerian Agama, emang itu logonya bahasa Arab. Cuma jadi susah kebaca. Bahkan orang Arab sekalipun belum tentu bisa baca. Jadi ini susah sekali dibaca. Itu kan lucu sekali gitu. Sejak kapan sebuah logo harus mudah dibaca? Yang namanya logo, ya bebas gitu. Dan kenapa kita kemudian harus mikirin orang Arab? Kenapa kemudian semua kita tuh harus bisa baca logo ini gitu? Logo dalam bahasa Arabnya. Karena di bawahnya itu ada tulisannya Halal Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Itu kan aneh sekali kalau kemudian Wakil Ketua MUI mengatakan bahwa ini bisa terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Karena kita susah bacanya. Lawang di bawahnya tuh ada tulisan halalnya kok gitu. Bukan cuma logonya. Lucu banget. Dan selain itu, nampaknya orang-orang MUI gitu ya, itu terlalu memikirkan orang-orang Arab. Khawatir gitu. Takut orang Arab nggak bisa baca logo halal kita. Ya nggak penting lah. Kalau orang Arab yang ada di Indonesia, mungkin ada gitu. Misalkan duta besar gitu atau pekerja. Mungkin memang ada di Indonesia. Ya cuma biarin aja lah. Kalau mereka ada di negara kita, ya mereka yang belajar bahasa kita. Bukan kita yang menyesuaikan dengan mereka. Ngapain gitu? Ini kan negara kita. Ini Indonesia. Bukan Arab. Lo kok mikirin nanti orang Arab nggak bisa baca. Selain itu, orang-orang MUI, Wakil Ketua MUI ini nampaknya dia juga nggak tahu bahwa dalam bahasa Arab, dalam tulisan Arab itu ada seni-seninya, ada banyak jenisnya. Dalam bahasa lain itu ada font-fontnya gitu, atau kita sebut sebagai khot gitu. Nah, memang kaligrafi yang dibuat oleh Kementerian Agama dalam logo halal ini itu menggunakan khot kufi. Dan itu nggak familiar bagi banyak orang gitu. Sementara sebelumnya di MUI yang pakai logo halal itu menggunakan khot sulusi. Khot sulusi ini biasa digunakan di kitab suci Al-Quran. Kadang juga ada kitab suci Al-Quran yang menggunakan khot naskhi gitu, yang mudah sekali dibaca. Ya tapi pada akhirnya ini juga bagian dari kaligrafi atau tulisan Arab gitu. Boleh-boleh aja. Dan di banyak negara untuk logo halalnya menggunakan khot kufi loh. Yang kayak gini, yang balok-balok itu gitu. Gak apa-apa, gak masalah gitu. Jadi kenapa kemudian dipermasalahkan orang nanti gak bisa baca? Ada-ada aja gitu. Kalau kita mau kalau kita mau melihat dengan jujur gitu ya,
Sebenarnya kalau kita datang ke masjid, itu kan juga ada banyak tuh kaligrafi bahasa Arab, ayat-ayat suci Al-Quran, yang saya sangat yakin nggak semua orang bisa baca, bahkan mayoritasnya mungkin nggak bisa baca gitu. Kan ada tuh kalau kita datang ke masjid kemudian ada khot sulusi sebenarnya mudah dibaca, tapi kemudian itu dibuat susun gitu, susun 2 tapi 1 baris gitu. Ada tuh biasanya. Saya sangat yakin orang nggak bisa baca tuh. Kalau saya bisa baca, karena dulu saya yang tukang buat-buat kayak gitu. Dulu ketika masih jadi santri, saya bisa baca gitu. Nah kalau orang MUI sekarang mempermasalahkan logo halal ini nggak bisa dibaca, susah dibaca, itu kan aneh gitu. Selama berpuluh-puluh tahun, ada banyak masjid di tengah-tengah kita, ratusan masjid, pakai hot yang susah dibaca, nggak pernah tuh diprotes. Ini sekarang, untuk hanya soal logo, yang nantinya akan ditempel di bungkus makanan dan minuman, yang pada akhirnya akan menjadi sampah, malah dipermasalahkan. Kenapa yang di masjid-masjid itu nggak dipermasalahkan? Banyak kok di masjid-masjid yang menggunakan hot kufi, yang balok-balok banyak. Yang susah dibaca, banyak banget gitu. Kenapa itu nggak dipermasalahkan? Kalau yang masalahnya adalah Menteri Agama atau Kementerian Agama lebih mementingkan bentuk atau estetika, ya memang begitulah seni kaligrafi. Emang harus mengedepankan bentuk. Iya kan? Kalau kita ngeliat kaligrafi gitu, ada bentuk bulat, setengah bulat gitu kan. Selalu kita mengedepankan bentuk gitu, supaya bagus kelihatannya. Ya udah bener ini logonya gitu. Kok malah dipermasalahkan? Kalau untuk urusan kemasan makanan minuman yang pada akhirnya jadi sampah ini dipermasalahkan, seolah-olah harus bisa terbaca. Bagaimana yang dengan ada yang kaligrafi yang ada di masjid-masjid? Gimana? Mau dibongkar semuanya? Mau diganti dengan solusi dan naskih semuanya yang mudah dibaca? Aneh bagi saya gitu. Dan selain itu di negara kita, itu yang bisa baca bahasa Arab atau yang bisa baca bahasa Al-Quran, yang bisa baca Al-Quran, itu nggak semua kan gitu. Jangankan yang non-muslim, yang muslim aja, nggak semuanya bisa baca. Nggak semua. Nah, terus ngapain kita MUI mempermasalahkan logo yang harus, bahasa Arab yang harus mudah dibaca? Apa coba? Kan nggak ada hubungannya gitu. Karena di bawahnya tuh sudah ada tuh halal Indonesia. Dan bagi saya logo ini tuh bagus banget gitu, karena mencerminkan sebuah budaya Indonesia gitu, seolah-olah melambangkan gunungan dari wayang gitu. Ya mungkin ya nggak tahu ya prosesnya seperti apa. Mungkin ini ada kaitannya dengan yang barusan ribut gitu kan, yang katanya wayang itu haram. Terus sekarang logo halalnya pakai bentuk gunungan wayang. Mungkin habis ini mereka akan haramkan logo halal. Logo halal kok diharamkan? Gimana ceritanya? Ya cuma kalau kita ingin menghindari konflik-konflik semacam itu, perdebatan yang nggak penting semacam itu, ya sebaiknya kita ubah gitu. Kesimpulannya kita ubah. Ini tuh bukan logo wayang, bukan logo gunungan wayang. Ini tuh logo kubah masjid. Iya kan, bentuknya mirip gitu ya. Kalau ada yang protes, enggak, kubah masjid itu bawahnya tuh besar ya, nanti kita kasih susu besar juga. Gak usah repot-repot gitu. Tapi yang paling penting bagi saya bukan soal logonya gitu, karena yang paling penting bagi saya adalah tulisan halal Indonesia. Ini penting sekali gitu, karena sebelum ini logo halal yang kita punya di negara kita itu logo halal MUI. Padahal negara ini negara Indonesia, bukan negara MUI. Di negara-negara yang lain itu selalu halal negaranya gitu. Halal Malaysia, halal Filipina gitu. Ini halal MUI. Apa-apaan gitu. Salah. Ini sekarang ketika dibuat halal Indonesia, wah senang sekali saya gitu. Udah sesuai sekali nih dengan Indonesia gitu. Nah, dengan adanya logo halal ini kemudian mungkin juga akan mengurangi ego atau euforia MUI selama ini gitu. Karena MUI selama ini itu menjelma seperti sebuah organisasi atau LSM yang sangat-sangat superpower gitu. Seolah-olah berada di atas negara, berada di atas pemerintah gitu. Sehingga mereka itu untuk semua permasalahan keagamaan
itu menteri presiden harus konsultasi ke MUI dulu. Harus minta fatwa dulu. Apa coba? Ya karena gimana dong? MUI itu logonya ada di tengah-tengah kita gitu. Semua produk yang kita gunakan, hampir semuanya ada logo MUI-nya. Jadinya kita takut tuh untuk ngeritik-ngeritik MUI gitu kan. Nah sekarang kalau kemudian mau dihapuskan, diganti dengan logo Halal Indonesia dari Kementerian Agama, ini top, sudah bagus ini. Sehingga harapannya ke depan MUI tidak semena-mena lagi. Karena kalau kita lihat dalam sejarahnya gitu ya, MUI ini kan mengambil uang dari setiap sertifikasi halal gitu. Dan harganya menurut data di tahun 2015-2014 itu satu produknya sekitar 2 juta sampai 4 juta setengah. Sementara MUI dalam setahun bisa mengeluarkan 150.000 produk. Tinggal kalikan aja tuh. Itu kalau dikalikan kisarannya sekitar 73 sampai 105 miliar rupiah setiap tahunnya. Sementara logo halal ini itu expired tiap 2 tahun, harus diperpanjang. Padahal SIM kita aja tiap 5 tahun gitu ya. Ini logo halal tiap 2 tahun. Kenapa nggak sekalian tiap tahun gitu? Biar mirip kayak STNK. Ya tapi kan anehnya, dari uang-uang yang mereka dapatkan dari pengusaha, dari pengrajin, dan perusahaan gitu ya, itu nggak masuk kepada kas negara, nggak masuk kepada pajak negara. Masuknya kemana? Ya nggak tahu. Nggak jelas gitu. Karena kalau kita lihat gitu ya, ini kan luar biasa sekali, besar anggarannya. Tiap tahun besar. Sementara MUI dalam beberapa tahun terakhir, itu terlihat mengomando, menjadi pelopor demo-demo. Tiap ada demo tuh kayaknya selalu ada MUI gitu. Meskipun demonya tuh bukan soal keagamaan, ada orang MUI-nya di sana gitu. Bahkan dulu tahun 2017 kita bisa lihat sampai muncul GNPF, Gerakan Pengawal Fatwa MUI. Sampai dikawal loh fatwanya. Kan ini kan semena-mena banget. Udah gitu, dana-dana yang mereka dapatkan, yang setiap tahunnya bisa mencapai ratusan miliar, ya kalau tahun 2014 aja udah ratusan miliar, sekarang bisa berapa gitu ya. Ini nggak jelas kemana dananya. Sehingga kita menjadi curiga, jangan-jangan dana-dana ini disalurkan untuk demo-demo tadi gitu, untuk kepentingan politik, untuk kepentingan bohir-bohir gitu. Apalagi kalau kemudian kita lihat faktanya gitu ya, beberapa orang MUI ditangkap sama Densus 88. Kita kan jadi juga bisa curiga gitu. Apa jangan-jangan uang-uang dari fatwa MUI ini atau sertifikat MUI ini kata Anwar Abbas, ngapain kita harus publikasi secara transparan? Ini kan bukan uang APBN. Nggak perlu. Semena-mena banget MUI gitu. Nah sekarang Kementerian Agama mengambil alih ini semua gitu. Karena tanpa sertifikasi halal, tanpa logo halal MUI di tengah-tengah kita gitu ya. Ya selesailah MUI. Nggak ada apa-apanya lagi. Karena selama ini kita itu kayak mau mengkritik orang awam gitu, bukan saya gitu. Orang awam mau mengkritik MUI itu ragu-ragu gitu, takut-takut. Karena logonya tuh ada di mana-mana gitu. Seolah-olah MUI ini adalah apa ya? Bagian dari pemerintah, seolah-olah ya kaki tangan pemerintah gitu. Padahal bukan. Cuma LSM. Nah, dengan adanya logo halal baru ini, harapannya masyarakat mulai apa ya? Mulai melihat MUI sebagai organisasi biasa aja gitu. Yang sama seperti FPI, HTI, yang sama kayak gitu. Gak usah terlalu diagung-agungkan. Karena selama ini kita punya pemahaman yang salah gitu. Ketika MUI mengeluarkan fatwa, seolah-olah fatwa ini harus diikuti oleh semua masyarakat Indonesia. Padahal fatwanya aneh-aneh. Sampai sertifikat halal untuk kulkas ada juga. Aneh. Dan setelah ini saya harapkan gitu ya, tidak terjadi lagi demo-demo seperti tahun 2017 lalu. Dan masyarakat sudah mulai melek matanya, mulai melihat bahwa MUI ini cuma organisasi biasa dan nggak ada apa-apanya gitu. Ya meskipun mungkin pada akhirnya kita jadi bertanya-tanya, kalau MUI nggak bikin sertifikat halal, terus kerjaannya apa? Ya mungkin bisa mulai dengan seminar cara sholat. Untuk anggotanya dulu gitu, karena ada beberapa anggotanya kan nggak bisa sholat kayaknya gitu ya.
bisa belajar sholat dulu. Dan selain itu, selama ini kan orang-orang MUI itu ya, gara-gara logonya ada di mana-mana gitu kan. Itu ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya, yang kadang bukan ulama, yang tiap hari bikin fitnah di Twitter. Ada tuh dulu gitu. Ulama fitnah terus di Twitter gitu. Tiap hari, hampir tiap hari lah. Udah meninggal sih orangnya. Tapi ada juga yang sekarang yang model-model kayak gitu ada gitu, yang suka bikin provokasi gitu. Tapi masyarakat awam tuh takut mau kritik dia. Lawang ulama, majelis ulama Indonesia gitu, takut gitu. Nah ini kalau mau dihapusin semua logo-logonya, wah selesai dia. Udah nggak punya panggung lagi itu mereka MUI. Jadi secara organisasi itu mungkin masih ada, tapi kayak udah nggak ada. Kayak udah bubar aja gitu ya. Tapi pada akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Agama gitu, karena ini luar biasa sekali strateginya. Entah apakah ini ada strategi politik yang dimainkan, karena saya melihat dari sudut saya sebagai orang awam, saya bisa membaca kayaknya terlalu kebetulan kalau mau disebut sebagai kebetulan gitu. Karena apa ya? Peristiwa-peristiwa politik yang terjadi beberapa belakangan ini gitu kan. Itu kayak sangat-sangat berkaitan. Misalkan Gus Yakut nih, sebagai Menteri Agama dicari-cari kesalahannya, sampai kemudian ketemulah pernyataan pembanding antara suara azan dengan suara lolongan anjing. Seolah-olah dibuat framing Menteri Agama melarang azan. Ini kan cari-cari masalah gitu. Lalu kemudian di cerita yang lain, Ketua Umum MUI Pusat, Kiai Akhyar gitu ya, itu kan sebagai Rois Am PBNU kemudian mengundurkan diri dari Ketua Umum MUI. Ini kan peristiwa yang luar biasa gitu. Ada apa? Meskipun mungkin Kiai Miftahul Akhyar mengatakan bahwa ya itu karena saya sesuai dengan amanah dari Muktamar NU di Lampung yang tidak menghendaki rangkap jabatan. Ya oke lah alasannya itu. Dulu saya pikir, sebelum ini saya pikir gitu, mungkin Kiai Miftahul Akhyar ini mundur dari MUI itu supaya dia nggak ditekan, supaya dia bisa menghindar dari tekanan fatwa penistaan agama. Karena dari kelompok 212 meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa penistaan agama yang telah dilakukan oleh Gus Yakut, Menteri Agama kita. Sementara Gus Yakut itu adik kandung dari Ketua PBNU. Masa Rois Am PBNU-nya ngeluarin fatwa untuk adik kandung Ketua PBNU? Kan nggak enak gitu kan. Jadi daripada ribut-ribut mundurlah gitu. Tapi dengan munculnya logo ini, logo halal Indonesia dari Kementerian Agama, saya mulai berpikir ulang gitu. Kayaknya bukan soal fatwa MUI yang soal lolongan anjing gitu. Kiai Miftahul Akhyar ini mundur, mungkin juga salah satunya gara-gara ya sertifikasi halal ini kemudian sudah diambil alih oleh Kementerian Agama. Kalau Kiai Miftahul Akhyar belum mengundurkan diri dan masih menjadi Ketua MUI, itu kan secara otomatis dia harus membela diri, harus berkomunikasi dengan Menteri Agama, harus menampung aspirasi anggotanya gitu yang nggak terima dengan logo halal baru dari Kementerian Agama itu kan. Jadi daripada ribut-ribut dan ini sesama NU, Gus Yakut NU, Kiai Miftahul Akhyar ya NU gitu ya. Ya udahlah mundur aja. Sehingga sekarang MUI nggak punya panggung sama sekali dan nggak ada yang bisa membantah atau melawan Menteri Agama kita. Ini kayaknya smooth sekali gitu, kayak halus banget caranya gitu ya, secara politik gitu. Jadi nggak terbantahkan Gus Yakut. Luncurin logo halal, udah selesai. Ketua MUI-nya lagi mundur, MUI sendiri lagi kocar-kacir gitu kan. Bingung mereka siapa ketuanya gitu. Lagi dibuat sibuk sendiri gitu kan. Tiba-tiba muncul logo halal dari Kementerian Agama. Ini luar biasa sekali gitu ya. Meskipun mungkin setelah ini Gus Yakut akan diserang sama maling panci atau sama ormas-ormas terlarang di Indonesia, ya biarin aja lah gitu ya. Yang penting logo halalnya sudah keluar dan ini bisa diterapkan di semua produk yang ada di Indonesia. Dan buat teman-teman yang punya produk gitu ya, yang produk makanan, minuman, jamu atau apapun itu, silahkan mulai berkonsultasi, silahkan mulai melakukan perubahan agar kemasan-kemasan yang kalian produksi ke depannya itu menggunakan logo halal dari Kementerian Agama. Saya pikir itu. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Begitulah kura-kura.